Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini di mata kuliah saya yaitu mata kuliah manajemen usaha mikro dan kecil, kita akan membahas mengenai topik yang berbeda dari minggu yang lalu, yaitu mengenai berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Baik saudara dan saudari sekalian, selamat belajar dan selamat belajar. Sekarang kita akan membahas mengenai berpikir kreatif. Oke, sebelum kita membahas mengenai kreatif, kita pahami dulu apa arti dari berpikir. Oke, berpikir merupakan segala aktivitas mental yang ditujukan untuk membantu, merumuskan, atau memecahkan masalah. Saudara dan saudari sekalian, di sini terdapat 3 pandangan yang mengenai berpikir, yaitu yang pertama adalah proses, di mana proses ini diawali dengan pembentukan pengertian, diteruskan pembentukan pendapat, dan diakhiri oleh penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua adalah wujud, yaitu berupa gagasan dan ide. Dan yang ketiga adalah tujuan, yaitu memecahkan masalah yang ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan. Itu merupakan 3 pandangan dasar tentang berpikir. Lalu setelah kita memahami arti dari kata berpikir, selanjutnya kita pahami apa artinya kreativitas atau creativity. Jadi kreativitas adalah kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru atau penemuan-penemuan baru dalam melihat masalah dan peluang. Jadi saudara dan saudari sekalian, berpikir kreatif atau kita sebut sebagai creativity thinking itu merupakan ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungan. Seorang individu termotivasi untuk bertindak kreatif karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, need for novel, varied, and complex situation. Dan kedua, need for communicate and values. Dan yang ketiga adalah need to problem solving. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah need for novel, varied, and complex situation. Apa maksudnya? Jadi di sini adalah kreativitas muncul karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan kebaruan atau novelty atau newness, lalu kebosanan atau kejenuhan karena tidak adanya variasi munculnya ide serta muncul di saat seseorang berada di situasi yang kompleks. Jadi di sini kita melakukan kreativitas, contohnya adalah misalnya kita selama ini membuat makanan di suatu restoran misalnya donat Nah, selama ini kita melihat bahwa donat kok rasanya itu aja lama-lama kita tuh bosan Nah, kita bosan. Nah, oleh karenanya kita harus bikin apa? Rasanya mungkin ada yang rasa baru yang lagi in sekarang gitu Supaya apa? Supaya kita nggak atau konsumen tidak merasa jenuh dengan rasa yang ada. Nah, itulah kenapa kita termotivasi untuk bertindak kreatif karena need for novel, varied, and complex situation. Itu salah satu contohnya. Lalu need for communicate and values. Di sini jadi motivasi untuk bertindak kreatif itu karena ingin menyampaikan sesuatu atau mengajak masyarakat luas sebagai respon atas kejadian di lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah kita termotivasi untuk bertindak kreatif agar masyarakat itu mau mengikuti keinginan kita Contohnya misalnya selama ini kalau kita menjual produk yang dengan kemasan ada kemasannya itu, selama ini kalau masyarakat itu selalu buang sampah sembarangan contohnya tapi di sini kita untuk menciptakan nilai yang lebih terhadap lingkungan, kita dikasih tulisan di belakangnya bahwa harap buang sampah pada tempatnya. Itu memberikan apa? Memberikan komunikasi dan nilai kepada masyarakat sekitar. Oke, lalu ada need to problem solving. Jadi need to problem solving di sini motivasi untuk kreatif didorong karena adanya keinginan untuk memecahkan masalah.
Hal tersebut dapat timbul dari masalah pribadi atau masalah yang secara umum dialami oleh masyarakat. Oke, contohnya begini ya. Contohnya misalkan sekarang ada wabah ya, misalnya wabah COVID-19. Oke, nah kita ingin problem solving ya, memecahkan masalah. Bagaimana caranya memecahkan atau mencegah dari adanya penyebaran COVID lagi. Nah, oleh karenanya perusahaan farmasi di dunia ya membuat vaksin. Nah, itu apa? Untuk memecahkan masalah adanya wabah COVID ini. Nah, itulah need to problem solving. Dan saudari sekalian, pada saat kita ingin melakukan tindakan atau berpikir kreatif ya, atau kreativitas, ini terdapat beberapa hambatan ya, adalah salah satunya yaitu yang pertama adalah rasa takut, di mana di sini ada perasaan takut gagal, takut salah, takut dimarahi, dan rasa takut lainnya. Di sini apa namanya? Contohnya Spence Silver itu penemu post-it. Ya, dia awalnya tuh dia rasanya tuh takut gagal gitu ya, takut gagal, lalu juga takut salah. Tapi ternyata pada saat dia nggak mengindahkan rasa takut itu, ternyata dia bisa menemukan yang namanya post-it yang kita tempelkan gitu ya sebagai note gitu ya. Oke, lalu yang hambatan kedua adalah rasa puas. Di sini orang sudah puas atau akan prestasinya ya yang diraihnya itu, sehingga orang tersebut tidak terdorong untuk menjadi kreatif. Adakah orang kayak gitu? Ada ya. Jadi selalu merasa udahlah terima aja dan itu sudah cukup puas bagi saya. Nah, kalau sudah merasa kayak gitu tidak mau lebih maju lagi ya ya kita sulit untuk kreatif ya. Nah, sini ada contoh Apple Computer. Nah, kalau misalnya kamu tahu ya, nggak cuma komputer Apple itu ya, ada handphone juga ya. Setiap tahunnya atau mungkin setiap beberapa tahun mereka itu selalu merasa tidak puas. Kenapa? Karena namanya teknologi itu pasti akan berkembang. Oleh karenanya kita tahu ya sekarang ada iPhone yang tadinya mungkin iPhone dari 4, iPhone sampai 7, lalu sekarang sudah iPhone ke-13 gitu ya. Itu karena apa? Karena orang Apple itu mereka nggak merasa puas. Karena mereka tahu bahwa teknologi itu akan selalu berkembang. Makanya harus terus berpikir kreatif. Gitu ya. Oke, lalu yang ketiga adalah rutinitas yang tinggi. Di mana rutinitas pekerjaan yang tinggi seringkali menjadi alasan menghambat tumbuhnya kreativitas. Ya, contohnya meluangkan waktu membaca. Oke, nanti pada saat saudara misalkan sudah bekerja di kantoran untuk mencoba atau mungkin langsung mencoba menjadi seorang businessman atau businesswoman gitu ya, dimana ternyata waktu saudara itu sempit sehingga tidak banyak waktu ya, dari pagi sampai malam itu sudah bekerja ya, sehingga karena kesibukan itu sudah merasa jenuh atau mungkin merasa capek badan kita ini ya, sehingga nggak bisa meluangkan waktu buat membaca. Nah, membaca itu salah satu untuk menambah ilmu kita ya, siapa tahu ada ide-ide baru di situ ya. Nah, itu bisa menghambat dari kreativitas kita ya. Oke, lalu ada kemalasan mental. Nah, kemalasan mental ini merupakan malas yang menggunakan otaknya, sering tertinggal dalam karir dan prestasi kerja. Jadi kadangkala kita merasa bahwa aduh males gitu ya, begitu juga belum apa-apa udah berpikir negatif gitu ya. Lalu juga berpikir bahwa nggak akan sukses. Lalu juga ya kita melakukannya males aja gitu ya, memang mentalnya males gitu ya. Itu akan menghambat kreativitas. Tapi kalau kita lihat contoh ya, itu ada Thomas Alva Edison, dia penemu lampu ya, ingat ya. Jadi kalau kita dengar kisahnya atau baca ya, itu udah berapa ribu ya, beribu-ribu kali ya untuk melakukan tes ya, sampai ibaratnya bisa menciptakan lampu yang menyinari pada saat malam hari ya. Thomas Alva Edison ini dia nggak males ya, secara mental dia benar-benar ingin gitu ya, ingin menciptakan produk di mana bisa memberikan manfaat buat masyarakat, terutama buat penerangan gitu ya. Saudara, hambatan selanjutnya dari kreativitas adalah yaitu birokrasi, di mana proses pengambilan keputusan yang lama atau birokrasi yang berliku. Oke, kadangkala kita sering ya mau ngurus surat ini, surat itu gitu ya, ke lembaga pemerintahan, tapi kok kayaknya lama ya, banyak dipingpong atau apa. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu birokrasi yang terlalu berbelit-belit gitu ya.
Nah, itu adalah hambatan untuk kreativitas. Sehingga apa? Sehingga kita merasa bahwa, aduh lama males gitu ya. Kenapa? Birokrasinya. Nah, seperti itu. Oke ya. Lalu terpaku pada masalah. Jadi masalah seperti kegagalan, kesulitan atau kekalahan, kerugian yang terjadi dijadikan motivasi untuk menemukan cara baru. Ya, contohnya KFC menggunakan waralaba. Ya, nah seperti kita ketahui bahwa fried chicken itu udah banyak. Ya, sehingga apa? Kalau misalnya kita terlalu terfokus pada masalah aja ya, aduh gimana nih kok persaingan makin banyak ya, makin banyak fried chicken ini gitu ya, sehingga kita menjadi pesimis. Nah, itulah yang akan menghambat kita menjadi kreatif ya. Nah, sedangkan KFC itu dia mencoba selama ini dia tahu bahwa persaingan pasti akan banyak, apalagi yang kita tahu bahwa KFC yang fried chicken yang pinggir jalan yang mirip KFC itu sudah banyak sekarang ya. Sehingga di sini KFC membuat suatu strategi di mana bisa menggunakan waralaba ya di franchise. Nah, selain itu juga tetap ya KFC itu dia punya kelas tersendiri, sehingga orang-orang tuh atau konsumen akan melihat bahwa ya tahu ya kesannya beda aja gitu kalau KFC. Jadi dia ini punya nama yang ibaratnya melekat di hati kita, yang dimana kalau fried chicken itu kayaknya kalau untuk yang enaknya itu adalah KFC gitu ya. Nah, itulah dia berhasil positioning ke kita ya. Oke, lalu ada stereotype ya. Di sini lingkungan dan budaya sekitar yang membentuk opini atau pendapat umum. Nah, ini dapat menjadi hambatan untuk berpikir kreatif. Contohnya ya, stereotip begini. Saya orang Jawa ya. Jawa itu jarang ya berdagang, beda dengan orang Padang. Ya, lalu orang China, ya Chinese gitu ya. Nah, itu kadang-kadang stereotip itu seperti itu ya, atau mungkin Sunda gitu ya. Dasar lo kamu orang Tasik ya gitu ya. Gitu ya. Kadang-kadang Tasik itu identiknya bahwa mereka kredit ya, dagang pinter gitu ya. Nah, beda dengan daerah lain. Nah, itu sebenarnya stereotip itu yang nggak baik ya. Sebenarnya di wilayah manapun ya mereka sebenarnya punya bakat atau punya keinginan. Andai kata punya keinginan, dia bisa menjual sesuatu ya, berdagang gitu. Jadi nggak harus stereotip bahwa orang Chinese, orang Padang, orang Tasik itu nggak kayak gitu ya. Jadi semuanya bisa. Oke ya. Contoh ya, salah satu contohnya lagi, sudah sewajarnya wanita tinggal di rumah ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Kesannya wanita itu kan ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, nanti juga bakal di rumah aja ya, di dapur aja gitu ya. Nah, itu merupakan bentuk stereotip ya. Jadi nggak perlulah pendidikan tinggi, lalu nggak perlulah berkarir, nanti juga akan punya anak, ngurus anak gitu ya, nggak akan sempat kayak gitu. Nah, itu salah satu stereotip ya. Sebenarnya nggak boleh, sebenarnya wanita juga punya peluang yang sama. Silahkan ya, siapa tahu di rumah juga bisa bikin bisnis sendiri gitu ya. Saudara dan saudari sekalian ya, jadi untuk berpikir kreatif ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah prepare and gather, lalu ada incubation, illumination, dan verification. Kita akan membahas satu persatu ya tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama adalah prepare and gather. Apa itu artinya? Jadi maksudnya adalah proses pencarian informasi. Misalnya melalui pelatihan dan pendidikan, training gitu ya. Lalu dengan membaca, mendengar, melihat, berdiskusi dengan orang lain. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu bisa membuat kita terpacu untuk berpikir secara kreatif ya, dari prepare and gather. Lalu ada incubation. Jadi incubation ini adalah si individu itu dikondisikan pada kondisi tertentu yang memungkinkan dirinya mendapatkan ide baru mengenai sesuatu. Nah, jadinya misalnya seseorang dia memang ikut kelas khusus ya, ikut pelatihan di mana dia itu harus diinkubasi atau mungkin harus berada pada suatu lingkungan ya selama beberapa bulan ya. Itu agar apa? Agar bisa ya tercetus, sehingga memancing agar pikirannya menjadi kreatif ya, itu inkubasi. Oke, lalu ada illumination. Ini merupakan tahap penemuan ide, dapat muncul secara tiba-tiba atau bertahap dari waktu ke waktu ya.
Jadi apa namanya, kita tuh kadangkala untuk memunculkan ide tuh nggak langsung begitu saja ada ya, perlu proses ya. Nah dari proses keseharian kita ya tiba-tiba suka ada muncul gitu ya. Nah oleh karenanya bertahap ya dari waktu ke waktu ya, kita berpikir lalu ada ide lagi, berpikir lagi ada ide lagi. Nah itulah kenapa disebut sebagai bertahap ya, illumination di situ maksudnya. Lalu ada verification ya, verification adalah tahap pengujian di mana apakah ide yang sudah dihasilkan itu memungkinkan untuk diimplementasikan atau enggak ya gitu ya. Jadi verification tuh kita sudah ada ide-idenya lalu kita coba ya, kita uji. Nah dari pengujian itu kita jadi tahu ya mana sih yang berhasil mana yang enggak gitu ya pada saat diimplementasikan. Oke saudara, lalu ada metode-metode untuk menghasilkan gagasan baru ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah brainstorming. Jadi brainstorming ini merupakan merangsang untuk menjadi kreatif dengan bertemu orang lain dan berpartisipasi dalam pengalaman grup. Ya, contohnya misalnya saudara nanti bisa ikutan, andai kata ingin menjadi seorang pengusaha, ya, ikutan yang namanya apa namanya grup, atau mungkin ada himpunan-himpunan, persatuan para pengusaha. Nah, di situ kita bisa berada pada suatu lingkungan yang dimana bisa merangsang dan membuat kita ini terpacu ya, atau mungkin ingin berpikir seperti mereka juga yang sama-sama pengusaha gitu ya, sehingga di sini kita bisa merangsang pikiran kita untuk berpikir kreatif karena kita berada di satu grup tersebut ya. Itulah brainstorming. Oke ya. Lalu brainwriting ya, jadi di mana di sini brainstorming yang dilakukan secara tertulis ya. Contohnya saudara ikut pelatihan ya, pelatihan itu diikuti oleh apa? Oleh para pengusaha-pengusaha. Nah, di situ otomatis saudara akan terbentuk karena kenapa? Lingkungannya itu para pengusaha sehingga idenya itu sama walaupun mungkin beda produk ya. Nah, kalau di brainwriting ini kita berarti ikut pelatihan di mana kita ikut menulisnya ya, ya seperti kita pelatihan gitu ya. Nah, kita kan pasti ada materi-materi yang kita tulis ya. Oke, lalu ada fokus group discussion. Nah, di sini digunakan untuk menyaring ide dan konsep baru. Oke ya, misalnya saudara nanti berada di suatu grup para pengusaha itu, ya kita melakukan diskusi. Nah, dari diskusi itu akhirnya kita bisa menyaring ide dan konsep baru ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kecocokan dan kondisi terkini dan berdasarkan pemikiran kita masing-masing sehingga kita bisa menyatukan suatu ide yang baru. Saudara, seperti kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu pasti akan selalu berkembang ya tiap saat ya. Oleh karenanya ya, pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu menyebabkan derasnya arus informasi. Jadi informasi ini menjadi lebih cepat dan mudah dan berasal dari berbagai sumber dan tempat di seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya ya kita memang harus selalu up to date ya dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, supaya apa? Supaya produk kita ya selalu inovatif gitu ya. Oke, lalu hal ini mengakibatkan cepatnya perubahan tatanan kehidupan serta perubahan global dalam kehidupan. Oke ya, nah itu tadi karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu dia berubah setiap saat ya. Nah, oleh karenanya pasti tatanan kehidupan kita tuh pasti selalu berbeda ya. Nah, orang yang tidak mengikuti namanya ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu pasti akan tertinggal ya, dan itu sangat sayang sekali. Karena apa? Kita memerlukan up to date dalam diri kita dalam rangka apa? Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan saudara. Karena kita memang tadi namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu berubah setiap saat ya. Oleh karenanya kita dituntut untuk apa? Untuk berpikir secara kritis ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis ya? Jadi berpikir kritis yaitu kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Oke ya. Lalu berpikir kritis adalah sebuah proses yang terorganisir ya, dan jelas yang digunakan dalam aktivitas mental seperti pemecahan masalah,
membuat keputusan, menganalisa asumsi-asumsi, dan penemuan secara ilmiah. Ya, untuk mendapatkan hal baru ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan agar kita bisa berpikir secara kritis. Saudara dan saudari sekalian, kenapa sih kita harus berpikir kritis? Ya, terutama untuk kelangsungan bisnis kita. Oke ya. Yang pertama adalah mengarahkan pada suatu gambaran besar dari suatu persoalan dan akar permasalahannya untuk memutuskan atau membedakan apakah hal tersebut benar atau salah. Ya, nah sini fungsinya untuk mengarahkan pada suatu gambaran. Ya, lalu yang kedua, mencari alasan di balik berbagai peristiwa yang terjadi dan mencoba mencari alternatif berpikir untuk menanggapi peristiwa tersebut. Ya, apa alasannya? Oke, yang ketiga adalah memungkinkan untuk melihat satu masalah dari berbagai sisi. Oke, jadi kita berpikir kritis itu ya, kita nggak boleh memecahkan masalah hanya melihat dari satu masalah dari sudut pandang kita. Kita harus lihat dari sisi yang berbeda, mungkin dari sisi konsumen bagaimana, lalu dari sisi produsen bagaimana. Itulah, kita harus lihat masalah itu dari berbagai sisi sehingga kita apa? Kita bisa ngambil keputusan dengan secara bijaksana, gitu ya. Lalu memandang masalah sebagai ancaman atau justru sebaliknya mendatangkan peluang untuk berkembang di masa mendatang. Ya. Nah, jadi masalah itu kita pandang gimana? Apakah sebagai ancaman atau sebagai peluang, gitu ya. Nah, kita harus bisa melihat ya dengan cara berpikir kritis. Oke, lalu membantu dalam menanggapi perubahan serta menyikapi ketidakpastian secara baik dan atau bijak dan tepat, gitu ya. Oke, jadi kita bisa menanggapi perubahan yang terjadi di sekitar kita, lalu kita bisa menyikapinya secara bijaksana, ya. Dan juga saudara dan saudari sekalian, di sini ada 6 karakteristik dalam kemampuan berpikir kritis. Oke, yang pertama adalah watak, di mana seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis ini memiliki sikap skeptis, ya, atau tidak mudah percaya, sangat terbuka, menghargai kejujuran, respek terhadap berbagai data dan pendapat, lalu respek terhadap kejelasan dan ketelitian, mencari pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. Oke ya, di sini berhubungan dengan watak. Lalu yang kedua adalah kriteria. Jadi dalam berpikir kritis itu harus memiliki sebuah kriteria atau patokan. Untuk sampai ke arah sana, maka harus menemukan sesuatu untuk diputuskan atau dipercayai. Meskipun suatu argumen bisa disusun dari beberapa sumber pelajaran, namun akan memiliki kriteria yang berbeda. Ya, jika kita akan menerapkan standarisasi, maka haruslah berdasarkan pada relevansi keakuratan fakta, berlandaskan sumber yang kredibel, teliti, tidak bias, bebas dari logika yang keliru, lalu logika yang konsisten dan pertimbangan yang matang. Nah, di sini kita membahas mengenai kriteria. Lalu 6 karakteristik berikutnya adalah argumen. Ya, jadi argumen adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data. Tapi secara umum, argumen diartikan sebagai alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Keterampilan berpikir kritis meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen. Ya, itu masalah argumen. Lalu ada pertimbangan atau pemikiran. Nah, di sini merupakan kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis, ya. Nah, prosesnya akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data. Ya, jadi kalau premisnya ada beberapa anggapan gitu ya, yang dimana kita menimbang dan kita memikirkan. Lalu karakteristik selanjutnya dalam kemampuan berpikir kritis yaitu sudut pandang. Ya, jadi sudut pandang ini adalah cara memandang atau landasan yang digunakan untuk menafsirkan sesuatu dan yang akan menentukan konstruksi makna. Jadi seseorang yang berpikir kritis akan memandang atau menafsirkan fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi setiap orang tuh pasti punya sudut pandang yang berbeda. Oke ya. Lalu ada prosedur penetapan kriteria. Ya.
Jadi prosedur penerapan berpikir kritis itu sangat kompleks dan prosedural. Prosedur ini meliputi merumuskan masalah, menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasikan asumsi atau perkiraan. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan prosedur penetapan kriteria yang seperti apa. Saudara, demikian video saya yang bagian pertama ini ya. Selanjutnya untuk berpikir secara inovatif kita akan lanjutkan minggu depan. Saya harap saudara bisa mempelajari ya untuk masalah berpikir kreatif dan kritis. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.